Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami terdiri dari Takdir Alamsyah, Reski Amalia, Sukmawati, Eli Rahmawati, dan Hildawati. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai definisi, unsur, contoh keragaman, dan teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Konten merupakan apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Konten ini dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan minat dan profil belajar peserta didik maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Guru melakukan asesmen awal pemahaman dan keterampilan siswa, lalu mencocokkan siswa dengan kegiatan yang sesuai. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi ini mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari. Diferensiasi proses ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan kegiatan berjenjang, selanjutnya menyediakan pertanyaan pemantik atau tantangan yang perlu diselesaikan, kemudian membuat agenda individual untuk peserta didik, misalnya daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang peserta didik dapat ambil untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian, mengembangkan kegiatan tersebut secara bervariasi. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya yaitu produk. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Produk yang dimaksud di sini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan peserta didik kepada gurunya. Produk itu bisa berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, rekaman, diagram, ataupun sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu murid secara individual atau kelompok, menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu, seperti 1 semester ataupun dalam 1 tahun. Produk ini menjadi sangat penting karena mewakili pemahaman ataupun pengetahuan dari peserta didik. Diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Setelah produk, kemudian ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud yaitu suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik. Di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual dari peserta didiknya. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis.
Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri maupun secara berkelompok. Lalu, guru juga bisa mengendalikan kelas agar kondusif selama pembelajaran. Contohnya, seperti memberikan tugas kelompok diskusi suatu topik, kemudian membuat peserta didik untuk beropini sesuai dengan sumbernya masing-masing dan menciptakan ruangan kelas yang tenang. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Komunitas belajar yang efektif mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di mana setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Hal ini bukan hanya dilihat dari sikap dan tindakan guru yang ramah dan menyambut murid, tetapi juga sikap yang ditunjukkan antar murid. Ruang kelas akan dipenuhi dengan hasil belajar murid atau berbagai hal di mana murid berperan di dalamnya. Setiap orang dalam kelas akan saling menghargai, baik itu guru, murid, orang tua, maupun kepala sekolah. Mereka akan saling berbagi kebutuhan, kemudian perasaan yang merasa diterima, dihormati, aman, sukses, dan sebagainya. Selanjutnya, keragaman peserta didik. Jadi, setiap peserta didik memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda antar peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Keragaman peserta didik dipandang dari 3 aspek yang berbeda. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik, minat, dan profil belajar. Kesiapan belajar peserta didik lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Kesiapan belajar peserta didik dalam kelas tentu berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Misalnya, ada peserta didik yang siap belajar tentang materi yang sulit, namun ada juga peserta didik yang membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, minat menjadi salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik tentu memiliki minat yang berbeda-beda. Cara untuk mengetahui minat peserta didik adalah dengan mensurvei misalnya, kemudian mengajukan pertanyaan terkait apa yang mereka sukai, dan meminta siswa untuk menghubungkan minat mereka dengan suatu topik studi. Kemudian, profil belajar mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Profil belajar ini berupa karakteristik setiap peserta didik yang mempengaruhi gaya atau kebiasaannya dalam belajar. Jadi, tentu kebiasaan belajar setiap peserta didik itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, ada peserta didik yang suka berdiskusi atau suka belajar dalam kelompok yang besar, ada juga peserta didik yang suka dalam kelompok yang kecil, ada pun juga peserta didik yang suka sendiri atau mandiri. Kemudian ada gaya pembelajaran, seperti misalnya dia menyukai pembelajaran secara visual, ada yang auditori, dan ada peserta didik yang suka menulis. Jadi berbagai macam karakteristik peserta didik yang beragam di dalam kelas menjadi pertimbangan seorang pendidik untuk merencanakan atau melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini didasarkan karena adanya perbedaan pada setiap individu, baik itu perbedaan latar belakang keluarga, budaya, ekonomi, lingkungan, gaya belajar, maupun perbedaan lainnya. Terdapat 4 teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Menurut seorang ahli Uri Brovendrener menyatakan bahwa perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan secara terus-menerus itu akan mampu mempengaruhi segala aspek perkembangan pada peserta didik tersebut. Di sini teori sistem ekologi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada mikrosistem, yaitu suatu kondisi yang melatar belakangi seorang peserta didik mampu berinteraksi dengan orang lain maupun berinteraksi dengan orang-orang yang berada dengan dia atau yang berada terdekatnya.
yaitu seperti berinteraksi dengan orang tua, teman sebaya, tetangga, teman sekolah maupun guru. Yang kedua ada mesosistem, yaitu hubungan antara orang-orang yang berada di dalam mikrosistem, seperti contoh hubungan antara orang tua dan guru yang berinteraksi dalam suatu sistem sekolah agar menjadi relasi. Kemudian yang ketiga ada ekosistem, adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Sebagai contoh, ada suatu kondisi perekonomian dalam keluarga menyebabkan seorang peserta didik itu harus bekerja dan berhenti dari sekolah. Kemudian yang keempat ada makrosistem, adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem. Contohnya, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Kemudian yang kelima ada kronosistem, adalah berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan juga kondisi sosiokultural. Teori yang kedua adalah teori multiple intelligence. Seorang ahli Howard Gardner mengemukakan bahwa kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam berbagai situasi atau banyak situasi. Terdapat 8 kecerdasan yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Kecerdasan yang pertama yaitu verbal linguistik, di mana merupakan kemampuan berbahasa dengan cara membaca, menulis, maupun berbicara. Kemudian ada logical mathematics yang merupakan suatu kemampuan dalam mengolah angka, matematika, maupun logika. Kemudian ada naturalistik yang merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan seperti tanaman, hewan, maupun benda-benda lain yang berhubungan dengan alam. Kemudian ada intrapersonal, merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami dirinya sendiri sehingga dia mengetahui kekuatan maupun kelemahan dan juga dapat memotivasi dirinya sendiri. Kemudian ada visual spasial yang merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar sehingga dalam kecerdasan ini peserta didik memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang belajar dengan menggunakan bentuk, gambar, pola maupun desain. Kemudian ada musikal, merupakan suatu kecerdasan yang berhubungan dengan alat musik maupun mendengarkan lagu. Kemudian ada bodily kinesthetic, merupakan koordinasi antara anggota tubuh dan juga keseimbangan, sehingga peserta didik lebih menyukai berbagai aktivitas fisik seperti contoh naik sepeda, menari, maupun berolahraga. Kemudian ada interpersonal, merupakan suatu kemampuan dalam bersosialisasi untuk bermasyarakat atau memahami dan mampu berinteraksi dengan orang lain. Teori yang ketiga yaitu Zone Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. Teori ini menjelaskan zona antara tingkat perkembangan aktual dan juga tingkat perkembangan potensial. Yang dimaksud dengan tingkat perkembangan aktual di sini adalah ketika seorang peserta didik mampu menyelesaikan suatu problem atau persoalan tanpa bantuan orang lain. Artinya dia mampu menyelesaikan sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat perkembangan potensial adalah kompetensi peserta didik yang dapat tercapai atau peserta didik ini mampu menyelesaikan problem atau suatu persoalan ketika ia dibantu oleh orang lain, artinya mendapat bantuan dari orang lain. Teori yang keempat yaitu learning modalitas. Modalitas dalam belajar atau yang biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan juga kinestetik. Yang dimaksud dengan visual di sini artinya seorang peserta didik itu mampu menerima informasi lebih mudah atau lebih mudah menyerap informasi melalui media gambar. Kemudian auditory merupakan peserta didik ini mampu menerima informasi atau lebih menyukai belajar dengan cara mendengarkan. Kemudian ada kinestetik yang merupakan belajar sambil melakukan atau yang dikenal dengan learning by doing. Artinya peserta didik ini lebih suka belajar dengan sambil melakukan aktivitas, mungkin aktivitas secara langsung ataupun melalui pengalaman, yang artinya bergerak sambil berpikir atau belajar. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.